Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Nia harap semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, semuanya sebelum kita memulaikan, semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca dan merenungkan isi sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, buka hati kami, buka telinga kami sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati anak-anak, berkati Ibu Nia dan juga orang tua yang mendampingi dalam mendengarkan firman-Mu agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, nah semuanya kita akan membaca firman Tuhan. Semuanya boleh buka kitabnya di 1 Samuel pasalnya yang ke-12. 1 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, ingat 1 Samuel pasal 12 ya. 1 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Oke, semuanya boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing ya. Ibu Nia akan membacakan untuk anak-anak semua. 1 Samuel 12 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allahmu, melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Oke, demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, coba Ibu Nia mau tanya sebelum Ibu Nia memberitahu judul dari firman kita pada hari ini. Ibu Nia mau tanya, kira-kira pernah tidak anak-anak saat sedang bermain, mungkin bermain dengan mainannya atau mungkin bermain HP, terus tiba-tiba orang tua memanggil, mungkin mama, papa, mungkin juga oma atau opa panggil, adek sini, ayo kita makan. Sudah jam makan siang dan anak-anak tidak mau mendengar, malah asik terus bermain. Sampai tiba-tiba anak-anak sakit perut, terus kelaparan, terus sakit perut. Nah, coba Ibu Nia mau tanya, siapa yang salah di sini? Anak-anak sakit perut karena tidak makan. Nah, anak-anak tidak mau mendengarkan orang tua. Anak-anak tidak mendengarkan mungkin mama atau papa panggil, ayo makan. Tapi anak-anak tidak mau pergi makan, malah anak-anak asik bermain. Nah, itu adalah tindakan anak-anak yang tidak mendengarkan orang tua. Nah, judul renungan kita pada hari ini adalah mendengarkan Tuhan. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel, mereka itu adalah bangsa yang suka untuk tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Mereka itu tidak mendengarkan perkataan Tuhan kepada mereka. Padahal ya anak-anak, padahal mereka itu rajin membaca firman Tuhan. Mereka itu selalu membaca firman Tuhan.
Tapi sayangnya mereka hanya membaca firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya. Seperti mungkin contoh yang Ibu Nia katakan tadi, mungkin anak-anak hanya mendengarkan mama dan papa atau oma opa yang panggil anak-anak untuk makan, tetapi anak-anak tidak melakukannya. Sama dengan bangsa Israel, mereka hanya membaca firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Padahal Tuhan berkata-kata lewat firman-Nya. Nah, bangsa Israel ini sering berbuat dosa. Oleh karena itu mereka juga sering dihukum. Mereka berbuat dosa melawan perkataan Tuhan dan mereka juga dihukum karena melawan perintah Tuhan. Oleh karena itu, bahkan bangsa Israel pernah membangun patung lembu emas. Patung lembu emas waktu di zamannya Musa, dan mereka menyembahnya. Nah, bagaimana saat padahal orang-orang Israel ini, bangsa Israel ini sudah tahu bahwa Tuhan itu tidak mau kita menyembah patung atau menyembah berhala, tetapi mereka tetap melakukannya. Nah, itu tanda bahwa mereka tidak mendengarkan Tuhan, tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan perintah Tuhan? Nah, sekarang anak-anak semuanya coba pikirkan, bagaimana caranya supaya kita selalu mendengarkan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kadangkala mungkin anak-anak sering lupa, misalnya ada yang mau makan terus lupa berdoa, ayo siapa? Nah, kalau anak-anak sering lupa kepada Tuhan, coba anak-anak bantu diri anak-anak untuk mengingat apa saja kebaikan Tuhan. Contohnya, anak-anak saat bangun tidur pada pagi hari, buka mata, terus anak-anak lihat sekeliling, terus anak-anak bisa bernafas, terus dikeluarkan. Nah, coba anak-anak pikirkan bahwa Tuhan telah memberikan anak-anak nafas kehidupan. Nah, saat coba anak-anak selalu ingat ya, setiap bangun pagi kalau anak-anak buka mata, anak-anak bernafas, terus anak-anak langsung melipat tangan, duduk dulu ya, duduk, melipat tangan, terus anak-anak berdoa kepada Tuhan. Dan yang anak-anak doakan adalah ucapan syukur. Anak-anak mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan anak-anak semua nafas kehidupan. Nah, setiap bangun tidur, coba anak-anak Ibu Nia mau semua anak-anak setiap bangun tidur, terus anak-anak saat buka mata langsung ingat perkataan Ibu Nia. Ibu Nia bilang kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya boleh lipat tangan dan berdoa. Mengucap syukur bahwa Tuhan telah memberikan kita nafas kehidupan. Saat anak-anak memikirkan hal tersebut, anak-anak sudah mendengarkan Tuhan. Anak-anak sudah melakukan segala kegiatan di hari ini. Anak-anak akan melakukan segala kegiatan hari ini dengan ucapan syukur. Ya, bagaimana kalau anak-anak bangun pagi terus sudah nangis, terus sudah marah-marah? Anak-anak tidak akan merasakan bagaimana mengucap syukur. Jadi coba ingat perkataan Ibu Nia ya, setiap bangun pagi saat membuka mata, tarik nafas yang dalam, keluarkan dari mulut. Setelah itu lipat tangan dan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saat anak-anak melakukan itu, anak-anak tahu bahwa anak-anak tidak akan pernah melupakan Tuhan. Dan anak-anak setelah berdoa, ya harus cepat beres-beres tempat tidur, rapikan tempat tidur, terus abis itu bangun dan sapa mama papa di dapur atau mungkin di ruang tamu, bilang selamat pagi mama, selamat pagi papa, berikan senyum terbaik bahwa anak-anak mengucap syukur saat hari itu. Nah, ibunya juga mau anak-anak untuk terus mendengarkan perkataan mama dan papa. Ingat, seperti bangsa Israel, mereka selalu mendapat hukuman, mereka selalu dihukum oleh Tuhan karena mereka selalu berbuat dosa, karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak mau menjalankan firman Tuhan, tidak mau melakukannya. Nah,
Ibu Nia mau anak-anak semua untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bahkan anak-anak juga mendengarkan mama dan papa di rumah dan melakukan semua perintah mama dan papa di rumah. Saat mama dan papa meminta anak-anak untuk makan, semuanya harus makan. Karena itu demi kebaikan anak-anak semua. Saat mama dan papa minta anak-anak untuk pergi ke gereja, kita sama-sama beribadah, semua anak-anak harus siap-siap dengan semangat, dengan sukacita untuk datang ke gereja. Dan saat anak-anak melihat ada orang jahat atau orang yang tidak baik, anak-anak jangan mengikuti mereka karena itu tidak diizinkan, itu tidak diperbolehkan. Bahkan itu adalah perlakuan yang buruk saat anak-anak tidak mendengarkan, saat anak-anak mengikuti suatu hal yang buruk. Jadi jangan meniru hal-hal yang buruk dari orang lain, tetapi anak-anak dengarkan firman Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Oke, demikianlah firman Tuhan kita, devosi kita di hari ini. Semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kami firman yang sangat baik hari ini Tuhan, bahwa kami harus terus mendengarkan-Mu, kami terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami terus untuk mendengarkan orang tua kami, untuk mendengarkan guru-guru kami, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang baik dalam menjalani kehidupannya. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu pelita bagi kami sehingga kami dapat melihat dengan baik mana yang baik dan mana yang buruk. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa, bye bye, God bless you.